Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak Eli, boleh enggak? Apa? Kakak mau nanya, boleh diceritakan saat Ananda dalam kandungan, apakah kondisi kehamilan sampai persalinan bunda baik-baik saja? Nama Ananda, usia Ananda berapa? Oh gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dengan Bu Eli. Anak saya bernama Nayara Sofia Hakim. Usianya 3,5 tahun sampai Maret ini bulan apa sih? Bulan ini Mei. Mei ya, Mei ini 3,5 tahun. Pada saat hamil sampai melahirkan tidak ada sesuatu hal yang mencurigakan. Kalau dari sisi Nayara ya, di dalam kandungan berat badan sih normal, kemudian nggak ada gejala suatu apapun, di USG juga baik-baik saja, normal. Namun setelah melahirkan, Nayara ini anteng, nggak nangis, nggak apa. Cuman pas 40 usia berjalan, 40 hari sempat masuk rumah sakit, kena pneumonia, dirawat seminggu. Cuman kita nggak ada indikasi atau curiga apapun. Kemudian tumbuh kembangnya, yaitu nangisnya nggak nangis cuman nip gitu, cuman gitu aja, nangisnya nggak kencang gitu. Nah di usia 2 bulan itu 2 bulan ya, 40 hari pneumonia, kemudian berat badannya nggak naik, stuck di tempat. Ternyata kena pneumonia, susah menyusu ya, dirawat. Dan kemudian ya indikasinya pas saat 7 bulan juga belum kelihatan Kak. 7 bulan belum kelihatan. 7 bulan juga masih ini, cuman tumbuh kembangnya lambat. Harusnya udah bisa tegak kepala, nah dia masih loyo. Untuk otot-ototnya masih lemah. Kemudian harusnya kan merangkak ya, merangkak dia baru bisa tengkurap. Nah ini ototnya masih lemah, masih tengkurap, masih lemah deh. Nah curiganya tuh berat badannya nggak naik. Nah curiga berat badan nggak naik, ternyata ke konsul ke dokter anak, indikasinya bukannya ada gejala lain atau mencurigakan atau apa gitu, ternyata cuma dibilang malnutrisi, gizi buruk. Akhirnya kita berobat rutin untuk program naikin berat badan dengan penambahan nutrisi susu, kemudian pola makan dengan protein tinggi. Akhirnya ditarget sama dokter umur 1 tahun itu harus beratnya 10 kilo. Nah tercapailah pas 1 tahun itu 10 kilo. Namun dengan dokter spesialis anak tersebut yang terkenal pun tidak ada indikasi kalau Nayara itu ada indikasi lain. Nah setelah tahu itu 1 tahun, saya ada orang awam yang nyeletuk kalau ini kok agak beda gitu, di matanya agak beda ya, dihiraukan, sempet nolak juga sih, masa anak saya gini gitu kan. Nah terus pas umur berapa ya, pokoknya ada beberapa orang yang nyeletuk lagi, orang awam juga, bukan orang medis gitu kan, cuman ya dihiraukan. Nah setelah itu kepikiran juga, kok tumbuh kembangnya kok lambat, umur 1 tahun kok belum jalan-jalan juga gitu kan. Seharusnya 1 tahun udah jalan, udah ngoceh gitu kan. Nah ini belum betul Bu. Nah saya pas umur 1,7 bergejolak deh itu antara ini anak saya bener gak sih, karena tumbuh kembangnya lambat banget. Akhirnya 1,7 baru ke dokter spesialis, ya itu dikasih informasi bahwa anak saya DS. Terus kalau yang bagaimana perkembangan Ananda selama masa bayi sampai dengan masa kanak-kanak, perkembangan Berbicaranya sampai saat ini, makanya setelah saya konsul ke dokter tumbuh kembang, nah di situ diarahkan pertama adalah menguatkan otot-ototnya dulu Bu Sumi. Menguatkan otot-otot karena dia belum jalan ya, waktu 1,7 tahun itu belum jalan Bu Sumi, merambat juga enggak, pokoknya duduk aja gitu kan. Nah itu kita akhirnya diterapi, diarahkan sama dokter tumbuh kembang, terapi untuk penguatan otot, namanya fisioterapi ya. Iya, fisioterapi. Itu penguatan otot dulu. Nah sampai usia 2 tahun alhamdulillah jalan. Jalan dah tuh, alhamdulillah ada hasilnya terapi kayak gitu. Apa saja Bicara belum ada celoteh. Di umur 2 tahun belum celoteh? Belum, masih mama papa juga belum. Berarti dia pas bicara di umur berapa? Pas bicara ini pas mamah aja mungkin ya. Tapi sampai saat ini juga kemarin umur berapa baru bisa ayah. Kosakatanya nambah satu-satu. Cuma kalau kita ngobrol ya respon. Oh berarti gitu. dia nyambung ya? Cuma mengucapkan belum. Nah terus apa saja kegiatan anaknya
di rumah? Di rumah ya bermain seperti biasa, Nonton TV, betul, nonton TV juga iya. main HP? Main HP enggak terlalu. Kalau nonton TV iya, sebenarnya sih yang bentuk kayak screen gitu nggak boleh ya, saran dokter, cuman belum terhindarkan kalau TV ya, karena memang orang dewasa ngeliat TV ya udah ikutan nonton TV juga. Tapi sekarang masih terapi kan? Masih. Maksudnya perkembangan dari dokter udah menyatakan bahwa udah bagus gitu. Ya, karena kan kita per 3 bulan itu evaluasi terus. Evaluasi terus dari fisioterapi, terapi wicara, fisioterapi lulus ya. Kemudian diarahin ke terapi wicara dan sensorik, terapi sensorik. Sampai saat ini masih ngejalanin terapi wicara sampai terapi sensorik. Oke, demikianlah hasil wawancara kami dengan Ibu Eli. Terima kasih Bu Eli. Ya, sama-sama Bu Sumi.